Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Tidak berlebihan sekiranya apabila permasalahan ijazah ini disebut sebagai drama. Karena drama itu biasanya kita sudah tahu endingnya bagaimana, tapi yang kita tidak tahu adalah cara mencapai ending itu. Dan dalam permasalahan ijazah ini, saya kira ya, kalau kita itu memang membuka mata, membuka hati, membuka pikiran, kemudian melihat fakta-fakta yang ada, terlepas dari suka atau tidak suka kepada yang bersangkutan, yaitu Joko Widodo, pasti akan memiliki kesimpulan yang sama ya. Apa itu? Ya, ijazahnya palsu. Itu kesimpulannya. Nah, cuman untuk sampai kepada kesimpulan itu ya, memang waktu yang diperlukan, apalagi di dalam persidangan, ini bukan waktu yang sebentar. Dan itu terbukti dengan bertahun-tahun terus-menerus ada di dalam permasalahan ijazah. Saya ini ya, bisa membuat konten sehari 3 kali tentang ijazah Jokowi doang begitu kalau mau. Bisa itu. Saking memang permasalahan ini gak selesai-selesai. Nah, yang paling baru itu persidangan di Solo ya, yang citizen lawsuit itu. Nah, ternyata ada upaya dari pemohon agar mendatangkan Jokowi, sudahlah tidak usah memakai tidak usah memakai ijazah begitu. Datanglah ke persidangan, meskipun tidak mau membawa ijazahnya karena mereka punya alibi kan, ijazahnya itu sedang tidak dalam kepemilikan karena ada di kepolisian. Ya sudah, datang saja dengan hukum acara yang dipakai yaitu HIR dengan mekanisme sumpah. Nah, ini saya baru tahu ya, di dalam persidangan sekuler itu ada sumpah ternyata. Yang ini mirip dengan mubahalah kalau saya kira begitu. Atau kalau di dalam bahasa yang lebih tradisional itu mirip dengan sumpah pocong. Nanti isi sumpahnya itu akan kita bahas tersendiri. Sekarang kita masuk dulu ke kesimpulan begitu ya. Ini bagaimana reaksi dari kedua belah pihak ini, dari pemohon dan termohon, yaitu pihaknya Jokowi, termohonnya itu nanti diwakili oleh YB Irfan, dalam menanggapi permohonan untuk mendatangkan Jokowi supaya bersedia bersumpah. Karena pada akhirnya nanti apabila Jokowi itu bersedia bersumpah dengan, katakanlah kalau kita menyebutnya sigot begitu ya, dengan redaksi sumpah tertentu, maka secara pengadilan itu bisa dikatakan Jokowi menang. Nah, apakah Jokowi mau? Nah, itu pertanyaannya ya, yang mana sudah tidak perlu dijawab. Gak bakalan mau dia itu. Pokoknya urusannya dengan ijazah seperti itu gak bakalan mau dia ya. Ya, lucunya ini semua sumpah serapah itu Jokowi mau mengucapkan ya, saya akan menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan begitu ya. Kemudian anaknya bilang entah berapa puluh juta pekerjaan begitu. Tapi kalau urusannya dengan ijazah, ini sepertinya apa ya, mukanya udah nggak ada begitu Jokowi itu kalau dalam permasalahan ijazah itu. Yang lain masih mau bohong, yang ini ya berbohong pun dia nggak mau, bersumpah pun dia nggak mau begitu. Saking bohongnya, saking dustanya, bersumpah saja tidak mau. Lucu lah ya. Ini kita saksikan saja kesimpulan dari persidangan kemarin berarti ini ya, kita saksikan nih. Gimana tanggapannya nih Pak? Sebentar. Jadi begini, ini tadi kan kami mengajukan sebuah permohonan kepada majelis hakim. Intinya itu adalah sebuah permohonan sumpah pemutus. Jadi sumpah pemutus itu kan sudah diatur di HIR, khususnya pasal 156, 157 itu mengatur dan itu legal. Baik. Ini informasi yang sangat berharga ya, karena kita kan bukan orang yang senantiasa membaca pasal-pasal begitu. HIR itu setahu saya itu adalah hukum acaranya perdata ya. Materinya itu BW, Burgerlijk Wetboek. Jadi kalau di KUHP itu mengatur tentang materinya pidana, kemudian ada KUHAP mengatur acaranya. Nah, sama, ada BW, ada HIR. Saya baru tahu itu ya, di HIR itu ada pasal untuk memutus supaya selesai persidangan ini tidak berlama-lama, pakai sumpah itu cukup.
Itu baru tahu saya. Ini informasi yang sangat bagus. Tapi memang jarang disampaikan. Tadi ketika para tergugat itu mengatakan bahwa lo sumpah pemutus itu harusnya ini diajukan ketika tidak ada bukti. Mohon diingat bahwa sampai hari ini pembuktian dari ijazah Pak Joko Widodo itu tidak pernah ada. Jadi hanya kami terus yang membuktikan. Tetapi dari pihak tergugat itu tidak pernah menunjukkan ijazah atau apapun. Jadi mohon maaf kalau seandainya kondisi seperti ini, ya kami mengajukan sumpah pemutus atau di hukum acara perdata disebut disisoir, sumpah disisoir. Baik, ini adalah klaim yang saya rasa valid ya. Kalau dari pihaknya Jokowi itu tidak pernah mengeluarkan bukti begitu. Karena sampai kemarin pun bukti-bukti yang ada di KPU itu baru mau dikeluarkan setelah ada putusan sidang KIP. Nah, mereka itu kan maunya cuman hubungannya sama polisi doang. Ya karena polisi udah ada di pihak mereka, ya mau gimana begitu ya. Jadi kalau bukan temen nggak mau ngasih mereka itu. Itu sudah terbukti demikianlah adanya. Jadi apabila itu disamakan dengan tidak ada bukti, saya rasa valid. Dan dipintalah begitu, udahlah biar nggak lama, bersumpah aja. Sumpah apa lo? Gitu kira-kiranya. Cuma di persidangan. Lah unik kan? Unik. Intinya itu adalah sumpah yang kami ajukan kepada majelis hakim. Sumpah terakhir. Kalau seandainya, tadi kan sudah didengar juga, jadi di surat ini kami tadi permohonan kami. Di sini juga, di sini kan juga ada. Nah ini isi sumpahnya yang kami harapkan untuk dibacakan di persidangan. Baik. Oleh para prinsipal sendiri, yaitu Pak Jokowi, Bu Ova Emilia, dan juga Pak Listio Sigit. Harapannya apa? Kalau beliau itu mengucapkan sumpah itu, ya mohon maaf, otomatis kami akan mengakui itu di persidangan. Baik. Tetapi kalau seandainya tidak berani mengucapkan sumpah itu, ya otomatis secara hukum acara juga kami yang menang. Betul. Begitu. Hari ini kami sudah mengajukan ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Sidang CLS. Kalau seandainya, mohon maaf, di sidang minggu depan itu sudah ada keterangan dari majelis. Baik. Ini bagus ya. Jadi bahasanya itu sangat presisi. Apabila Jokowi, kemudian Listio Sigit tadi kalau tidak salah satunya itu, kemudian Ova Emilia itu mau datang ke persidangan untuk mengucapkan sumpah yang dipintakan, maka secara bukti persidangan, karena ini hukum acara perdata loh ya, bukan pidana, sumpah itu dianggap cukup di hadapan pengadilan. Nah, makanya saya sering mengatakan bahwa bukti pengadilan itu dia bukan bukti kenyataan begitu ya. Kadang memang berjalan berkesinambungan, kadang juga bertentangan. Makanya kita suka melihat beberapa orang itu salah dihukum. Jadi persidangan itu satu hal, kenyataan itu hal lain. Nah, dalam kenyataan ya, Jokowi itu mau bersumpah bagaimanapun, itu tidak akan bisa melepaskan kontradiksi yang ada. Tetapi karena kita berbicara dalam logika persidangan, maka sumpah ini sebagaimana diatur di dalam HIR tadi, hukum acara perdata, itu bukan singkatannya, itu ada HIR, itu bahasa Belanda, ada singkatannya sendiri. Itu cukup untuk menjadi bukti perdata bagi hakim untuk menyatakan bahwa dalam hal ini tergugat menang begitu. Dan kalau Jokowi mau menang ini secara hukum karena sudah keok di beberapa hukum yang lain, kan mudah saja begitu, seharusnya datang. Nah cuman kan permasalahannya ini saking palsunya, datang untuk bersumpah pun kita hampir bisa pastikan itu nggak bakalan mau Joko Widodo itu. Apalagi sama 3 orang yang lain. Bayangkan saja nanti 3 orang itu ya, Listio Sigit, Jokowi, sama Ova Emilia datang ke pengadilan Solo untuk mengucapkan sumpah. Saya rasa itu tidak akan pernah terjadi ya. Kalau itu sampai terjadi, hebat itu, hebat. Jadi ramailah dunia persilatan. Jadi tadi sudah jelas bahwa keterangan diterima atau tidaknya dari permohonan kami itu akan diumumkan minggu depan. Ini juga cerminan dari putusan nanti. Kalau seandainya yang bersangkutan itu mau
melakukan sumpah itu apa dampaknya? Apakah kemudian percaya atau gimana? Kalau seandainya Pak Jokowi itu mengucapkan sumpah dan membawa ijazah asli, kami kalah. Pak, tanggapan awal dari majelis ketika penjenengan meminta untuk sumpah apa tadi namanya? Sumpah pemutus ya. Itu apa jawaban dari majelis? Sebentar sebelum masuk ke jawaban majelis ya. Kalau mau sumpah saja itu sudah tidak perlu ijazahnya begitu. Kalau mau sumpah saja. Makanya kalau mau sumpah saja itu secara pengadilan sudah menang. Sumpah bawa ijazah asli itu udah nggak usah diperdebatkan lagi begitu ya. Secara persidangan menang, di hadapan masyarakat pun menang. Kalau itu memang asli, permasalahannya itu nanti harus dibuktikan lagi keasliannya. Aduh, ini masalah ijazah ini. Belum ada jawaban. Tapi dari pihak tergugat reaksinya adalah pasti menolak. Oke. Tetapi ini saat ini bola panas ada di majelis hakim. Dari majelis hakim, apapun putusannya nanti akan terlihat dari mengabulkan atau tidak. Kalau seandainya mengabulkan, kami apresiasi setinggi-tingginya. Hanya mengabulkan saja, nanti belum tentu untuk para prinsipal itu mau atau tidak. Tapi kalau tidak mau, ya otomatis kami yang permohonan kami yang dikabulkan. Tetapi kalau seandainya para tergugat itu berani dan muncul dan mengucapkan sumpah di muka persidangan, ya berarti permohonan kami yang ditolak. Baik, ini disebutkan bola panas ada di hakim karena kalau memang misalkan permohonan untuk sumpah disesuaikan tadi ya, masa mau kita sebut sumpah pocong? Sumpah disesuaikan tadi itu dipintakan di persidangan, kemudian hakim itu mengabulkan permohonannya dengan cara memanggil orang-orang yang bersangkutan, berarti memang di mata hakim tidak ada bukti sebagai lulusnya Jokowi dari UGM atau bukti keaslian ijazahnya Jokowi. Begitu. Jadi ini kan sebetulnya juga serangan terhadap hakim ya. Karena bagi penggugat, ini bahasanya penggugat atau pemohon sih di dalam CLS itu. Kalau di KIP kemarin kan bahasanya pemohon ya. Kalau ini citizen lawsuit ya sudah penggugat sudah bagus itu ya. Jadi dalam keyakinannya penggugat, Jokowi ini tidak memberikan bukti sama sekali. Dan itu bagi kita yang melihat dari luar persidangan, karena kebetulan persidangan ini sangat transparan sekali, kita pun setuju dengan bahasa itu, tidak ada bukti sama sekali. Nah, apabila permohonan dari penggugat ini diterima oleh hakim, maka ya sedari awal nanti sudah ada kesimpulan bagi hakim. Kita bisa membaca begitu bahwa di mata hakim pun ini tidak ada bukti. Dan memang saya rasa harusnya demikian. Harusnya demikian. Dengan dipanggil kemudian Jokowi tidak datang, lah berarti kan kalah Jokowi itu langsung otomatis. 3 tergugat ini yang tadi namanya disebutkan begitu. Itu otomatis sudah kalah semua. Cuman kalau mau, nah itu sebagai buktinya tuh. Bukti, kenapa itu bukti? Ya karena diatur di dalam hukum acaranya demikian. Jadi kalahlah para penggugat ini. Itu bagus ya, mudah begitu. Supaya mudah dan murah. Gak bolak-balik terus ke Solo, kasihan. Jadi ini sekaligus ya mohon maaf bahasa simpelnya ini adalah sebuah tantangan. Baik. Jadi ini sebuah challenge. Jadi ketika kita sudah mentok kalau buktinya itu tidak ditunjukkan di persidangan, ya kita minta ini dong. Dan itu diatur secara legal di hukum acara perdata. Baik. Nah itu ya, jadi masalahnya bukan begini. Oh, meskipun Jokowi itu sumpah kita tidak percaya, nggak begitu. Ini masalahnya ada hukum acara begitu. Di dalam persidangan selesai. Dan jangan lupa ya, di dalam hukum Islam pun sama. Ada mekanisme yang sama. Jadi terlepas dari kita itu sedari awal sudah percaya atau dia itu mau bersumpah pakai nama apapun begitu ya, kita tidak akan percaya. Ya itu urusan kamu. Cuman di mata hakim, tatkala si tergugat ini dia bersumpah, ya itu sudah selesai begitu di depan mata hakim. Makanya ada malah ya itu kita agak belok sedikit begitu. Para sufi itu kalau mereka sudah disebut nama Allah di hadapan mereka itu sudah nyerah begitu. Ya udahlah, kalau udah bawa nama Allah kita nyerah saja sudah. Demikian. Itu adalah sebuah adab. Makanya tadi saya katakan heran lah kok di dalam
proses persidangan sekuler itu kok ada sumpah begitu, dan itu memang ada pasalnya. Itu unik ya bagi saya. Mungkin ini juga menunjukkan bahwa sesekuler apapun para pembuat hukum, ini kan Belanda ya yang membuat hukumnya dulu, mereka itu tetap orang-orang bertuhan dengan membawa Tuhan di dalam sumpahnya. Itu unik. Nah, ini sekarang kita akan saksikan Pak YB Irfan ya, yang lumayan viral juga nih karena sering marah-marah di persidangan ataupun di ruang persidangan. Itu berapa kali orang kena semprot sama orang ini nih, kasihan. Dan saya agak salah fokus dengan orang-orang yang di belakangnya ini. Di belakang YB Irfan ini siapa ini? Ini apa mahasiswa, apa termul? Gak tahu saya ya. Aduh, kalau termul menyedihkan sekali ya, mahasiswa kok termul. Kalau mereka mahasiswa dan termul. Kita saksikan nih. Buat teman-teman semuanya, untuk sidang kali ini sebetulnya merupakan agenda bukti tambahan tertulis bagi para pihak untuk kali yang terakhir. Namun demikian, bukti-bukti tambahan berupa bukti tertulis bagaimana diajukan oleh pihak penggugat melalui kuasa hukumnya, masih terdapat adanya bukti-bukti yang belum valid untuk data pembandingnya. Maka Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberi kesempatan sekali lagi untuk melengkapi atas bukti-bukti yang dianggap belum valid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa sesuai asas hukum acara perdata, hakim bersifat pasif. Artinya, untuk menentukan peristiwa hukum yang disengketakan, ini adalah kewenangan para pihak. Demikian pula peristiwa hukum apa yang akan dibuktikan dan bukti apa yang akan diajukan, itu sepenuhnya diserahkan kepada para pihak. Sehingga tidak tepat apa yang pernah disampaikan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya untuk mengajukan suatu permohonan agar Pak Jokowi dihadirkan di persidangan dengan memperlihatkan ijazah aslinya. Ini merupakan suatu permohonan yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Sebentar ya, itu sebetulnya kan haknya juga. Jadi kalau misalkan tadi dikatakan hakim itu bersifat pasif, dalam pengertian bahwa setiap bukti yang dianggap bukti oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa ini, karena ini adalah hukum perdata begitu, itu bisa ditampilkan di persidangan. Nah, dengan logika yang sama, maka setiap pihak itu pun bisa kan mengajukan atau meminta, bukan mengajukan ya, untuk meminta pihak yang lain untuk membawa bukti yang sekiranya bukti itu kuat di hadapan hakim. Begitu. Dari perspektif siapa? Dari perspektif penggugat. Nah, itu tidak ada masalah. Meminta itu tidak ada masalah. Kalau misalkan hakimnya ini nanti sampai punya inisiatif untuk menghadirkan Jokowi di persidangan, baru itu masalah. Cuman kalau misalkan ini ada permohonan dulu dari siapa? Dari penggugat misalkan kepada hakim. Kemudian hakim melihat di situ memang perlu untuk dihadirkan karena misalkan bukti-bukti yang sudah ada di dalam proses persidangan itu kurang meyakinkan untuk hakim, kan bisa hakim itu tuh untuk menghadirkan siapa? Jokowi, begitu. Nah, karena pada akhirnya tetap bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan itu pada akhirnya itu adalah alat untuk meyakinkan hakim akan memutuskan apa, akan memenangkan siapa. Pada akhirnya ke sana. Jadi tidak ada masalah. Dan tidak menjadi masalah juga sebetulnya tatkala para penggugat ini mereka meminta supaya Jokowi itu mengeluarkan ijazahnya di persidangan, karena beberapa kali ya, meskipun di luar persidangan Jokowi itu ngomongnya, beberapa kali Jokowi itu membicarakan bahwa yang bersangkutan ini dia siap untuk menunjukkan ijazahnya, tetapi di dalam forum yang resmi. Beberapa kali dia itu mengatakan di persidangan gitu. Beberapa kali kan. Dan kalau misalkan itu pada akhirnya dibaca sebagai sebuah tantangan begitu ya oleh para penggugat, kan wajar begitu. Dan mereka itu meminta kepada hakim untuk menghadirkan Jokowi, kan wajar juga. Nah, nanti kan permasalahannya begitu, apakah hakimnya ini mau mengikuti permintaan penggugat? Nah, itu kan masalah lain. Sebagaimana
penggugat ini meminta Jokowi supaya hadir kalau tidak mau membawa ijazahnya begitu ya, karena mereka sudah punya alibi itu, ijazahnya ada di Polda Metro. Bawa dengan sumpah supaya selesai permasalahan ini begitu. Mau tidak? Nggak bakalan mau ya. Ini belum ada reaksinya ini. Mungkin akan ada sebentar lagi. Nah, kemudian untuk hari ini selain mengajukan permohonan agar Pak Jokowi dihadirkan untuk memberikan ijazah, mengajukan permohonan lagi yang pada pokoknya agar tergugat satu dalam ini Pak Jokowi, demikian pula rektor, wakil rektor, berikut Kapolri juga dihadirkan untuk disumpah pemutus, sumpah pemutus. Nah, hal ini kami sudah memberikan suatu tanggapan yang pada pokoknya apa yang disampaikan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya perihal permohonan untuk dilakukan sumpah pemutus terhadap para tergugat ini tidak berdasar, tidak berdasar. Ingat di dalam jurisprudensi Mahkamah Agung yang pada intinya bahwa bukti sumpah pemutus itu hanya dilakukan ya atas permintaan penggugat kepada tergugat atau sebaliknya manakala dalam pemeriksaan sengketa selama persidangan tersebut sama sekali tidak terdapat adanya bukti. Sedangkan fakta yang terjadi baik penggugat maupun tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana diuraikan oleh penggugat di dalam surat gugatannya, mereka sudah ajukan bukti. Baik. Sampai hari ini bahkan bukti-bukti yang disampaikan masih belum lengkap, dia masih harus melengkapi. Baik, nah ini tuduhan itu tidak berdasar, salah. Itu berdasar ya. Hukum acaranya ada, pasalnya ada, disebutkan secara rinci begitu bagaimana mengajukan sumpah itu. Jadi dasarnya ada. Nah, kalau misalkan tadi dikatakan tidak berdasar karena itu ada syaratnya, yaitu permintaan pengajuan sumpah itu atau permintaan pembacaan sumpah itu baru bisa dipintakan apabila dianggap tidak ada bukti. Ini kan dari perspektif tergugat tuh. Perspektif tergugat ini tidak ada bukti begitu. Nah, karena pada akhirnya ya misalkan yang disebutkan itu adalah teman-teman Jokowi dan lain sebagainya itu kan hadir tuh di sidang CLS teman-temannya Jokowi. Itu kan bukan bukti kepada aslinya ijazah Jokowi. Kalaupun mau begitu ya, ini bukti persidangan bahwa Jokowi itu pernah kuliah atau pernah KKN begitu. Itu kan tidak berkaitan langsung dengan ijazahnya, karena ijazahnya ini kalaupun memang misalkan Jokowi itu kuliah di UGM, berarti dengan melaksanakan semua jenjangnya, semua prosesnya ya, termasuk KKN di situ, skripsi di situ, bahkan katakanlah sampai lulus, katakanlah sampai mendapatkan ijazah, kan tetap apakah ijazah yang diberikan UGM itu yang dipakai oleh Jokowi di dalam kontestasi politik, itu kan pertanyaan lain. Makanya bukti-bukti yang dibawakan oleh tergugat dalam hal ini Jokowi itu tidak relevan. Dan kita pun melihatnya memang demikian begitu. Ini yang dipintanya apa, yang dikeluarinya apa. Kalau kita melihatnya disebutnya itu tidak ada tidak ada dalalahnya. Wajhud dalalahnya itu madlulnya yang ditunjukkannya itu bukan keaslian ijazahnya Jokowi, tapi sesuatu yang lain. Muter begitu, tidak ada direct akses kepada keaslian ijazah Jokowi. Nah, direct akses kepada keaslian ijazah Jokowi itu dibawakan ijazahnya. Ini loh ijazahnya. Nah, itu pun kan belum sampai kepada kesimpulan bahwa ijazah yang ditunjukkan itu asli begitu. Nah, makanya kalau misalkan dari perspektif penggugat ya, tidak ada bukti sama sekali di dalam persidangan. Kalau perspektif penggugat ini pada akhirnya nanti sama dengan hakim, maka hakim bisa mengabulkan permintaan penggugat ini, apa itu, untuk menghadirkan orang-orang terkait, yaitu 3 orang tadi, hadir ke persidangan untuk membacakan sumpah. Saya rasa ini ada landasan hukumnya begitu ya. Gimana bisa dikatakan tidak ada landasan hukumnya? Kan nanti permasalahannya tinggal
Apa hakimnya saja mengabulkan atau tidak begitu. Kalaupun tidak mengabulkan ya tidak ada masalah, mungkin itu persidangan ya tidak ada masalah karena satu dan lain hal. Cuman kalau bagi saya begitu ya, jika hakimnya itu memang bisa melihat bukti-bukti ini menunjukkannya kemana, ini leadnya kemana sih sebetulnya yang dihadirkan di persidangan itu, misalkan temannya Jokowi, ini leadnya apakah kepada aslinya ijazah Jokowi atau kepada Jokowi pernah kuliah, itu kan lain hal. Kalaupun memang misalkan valid ya perkataan para saksi yang datang di persidangan itu tidak saling kontradiktif satu sama yang lain, apa keyakinan ke dalam diri hakim? Keyakinannya itu Jokowi pernah kuliah, kan begitu? Atau Jokowi pernah KKN, atau Jokowi pernah bareng-bareng sama orang-orang ini di tempat KKN itu, kan itu kesimpulannya. Apakah itu ada langsung ke direct evidence bahwa Jokowi itu ijazahnya asli? Nggak ada. Itu harus dilihat ya, saya kira. Demikian juga pihak tergugat untuk membantah terhadap dalil-dalil sebagaimana diajukan oleh pihak penggugat, sudah berupaya untuk mengajukan bukti-bukti itu pula dalam rangka mendukung atas kebenaran dalil-dalil bantahannya. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka kami berpendapat apa yang dilakukan oleh penggugat oleh kuasa hukumnya, baik berupa permohonan agar Pak Jokowi dihadirkan secara langsung memberikan ijazah, maupun permohonan supaya Pak Jokowi, Kapolri, Rektor UGM maupun Wakil Rektor UGM untuk mengucapkan sumpah pemutus, ini tidak berdasar. Atau hal ini terjadi karena ketidaktahuan penggugat melalui kuasa hukumnya terkait dengan hukum pembuktian. Parah-parah lagi kan ya. Untuk menghadirkan. Aduh ya biasa saja lah. Di dalam bentuk acara. Dan hal ini baik, itu sudah saya jawab ya, bukan karena ketidaktahuan, ini namanya juga persidangan begitu, landasan hukumnya ada dan saya rasa itu valid dan seharusnya hakim itu mengabulkan permohonan penggugat ini. Perlu kami nyatakan secara tegas di persidangan dengan harapan jangan sampai masyarakat yang belum memahami atau belum belajar tentang hukum acara perdata ini akhirnya mereka menganggap apa yang disampaikan oleh penggugat oleh kuasa hukumnya ini adalah suatu kebenaran dan ini akan berdampak adanya suatu upaya pembodohan. Itulah yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman sesuai fakta yang ada di persidangan. Sedangkan mengenai pernyataan baik, ini pembodohan itu adanya dari pihak kalian begitu. Kalian itu mengatakan dari permasalahan pidana ya, yang mana kepolisian itu tidak mengembalikan berkas kepada kejaksaan dalam waktu 14 hari kerja. Mereka bilang nggak ada, padahal ternyata ada. Kemudian kamu itu bilang ini berdasarkan fakta persidangan. Lah fakta persidangannya itu menyatakan bahwa saksi-saksi yang dibawakan untuk menguatkan Jokowi itu saling kontradiksi satu sama yang lain. Ya, ini permasalahan ini apa ya? Bahasa-bahasa seperti itu jangan diucapkan apalagi oleh seorang pengacara. Biarkan saja publik yang menilai begitu ya. Loh kita ini cerdas kok. Bisa melihat itu sebagaimana adanya. Justru diksi-diksi seperti itu ya mengatakan bahwa ini adalah pembodohan dari kuasa hukumnya, katakanlah siapa itu, penggugat begitu ya. Bagi kuasanya hukum penggugat ini adalah sebuah pembodohan. Lah itu kan hanya menunjukkan keadaan panik saja. Apalagi kalau mengucapkan seperti itu dengan marah-marah. Itu kan panik begitu ya. Karena ini bukan permasalahan yang qot'i ya, ini permasalahan yang zonni. Ini permasalahan yang mana kita itu harus melihat kepada dalail ya, sebagaimana tadi dikatakan dalil-dalil yang menunjukkan kepada satu peristiwa hukum tertentu. Dalam hal ini adalah ijazahnya Jokowi. Demikian ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Semakin seru saja dan kita akan bahas bagaimana isi sumpahnya insyaallah dalam video yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.